Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini sebagai kajian ceramah pendek kita akan membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu. Sebelumnya puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai amaliyah, berbagai kewajiban dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selanjutnya selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selawat yang sering kita baca, kita selalu mendapat syafaat di akhirat nanti hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Thalibul ilmi faridatan ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita tahu bahwa ilmu dalam bahasa sering kita sebut dengan istilah pengetahuan, di mana ilmu itu berasal dari apa saja yang kita baca, apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami. Rangkaian perilaku tersebut menjadilah sebuah pengetahuan yang pada hakikatnya dapat menjadi sebuah ilmu. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan, karena dengan ilmu kita bisa menjalankan perintah Allah dengan baik. Kemudian juga disampaikan bahwa ilmu itu bisa membentengi kita dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana petunjuk atau cara-cara kita melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang pengusaha misalnya, untuk menjalankan usahanya tentunya lebih baik didasarkan pada ilmu yang dia pelajari. Dengan manajemen marketing yang bagus, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah teruji, tentunya sebuah usaha yang dilakukan akan berjalan dan berhasil secara maksimal. Tentu juga diharapkan kerugian tidak akan dihadapi dalam usaha yang dijalankan tersebut. Hal ini membuat dan menjadikan bahwa kebutuhan ilmu itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, bahkan melebihi dari pentingnya perihal makan dan minum. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita makan dan minum hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja, misalnya 2 kali atau 3 kali sehari. Sementara ilmu dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perilaku kita, tentunya kita membutuhkan ilmu atau pengetahuan yang sangat penting tersebut. Dalam sebuah contoh lain misalnya, ketika kita akan melakukan ibadah, suatu ibadah yang kita lakukan akan bernilai dengan baik, akan dapat dilaksanakan dengan baik kalau kita menjalankan ibadah tersebut yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam sholat, ketika kita melaksanakan sholat, kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita minta, kita tahu apa yang kita mohonkan kepada Allah. Tentunya kita dapat melaksanakan secara sholat tersebut dengan lebih khusyuk dan mengharapkan dari setiap doa-doa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melaksanakan sholat tidak dengan pemahaman yang matang, tidak dengan pemahaman yang jelas, kita tidak tahu apa yang kita baca, kita tidak tahu apa yang kita minta, dan kita tidak tahu apa yang kita mohon kepada Allah, tentunya sholat yang kita lakukan akan menjadi tidak khusyuk, bahkan
asal terlaksana seperti biasanya saja. Tidak akan mengalami peningkatan, tidak akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi seharusnya kita melaksanakan sholat itu betul-betul dengan ilmu, betul-betul dengan pengetahuan yang pada akhirnya membawa kita pada perubahan yang lebih baik dari masa ke masa hendaknya. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Dalam menuntut ilmu tentunya banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 keutamaan dari orang yang menuntut ilmu tersebut. Yang pertama, keutamaan dari orang yang menuntut ilmu adalah bahwa Allah memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga. Dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menelusuri jalan Allah untuk mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan baginya surga. Artinya apa? Ketika kita menuntut ilmu, kita berniat untuk mengharapkan ridha Allah, kita berniat untuk memperbaiki kualitas hidup kita, tentunya itu sangat-sangat diridai oleh Allah. Dan apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun kesulitan dalam berbagai tes yang kita lakukan, tentunya Allah mudahkan itu bagi kita, karena Allah tadi dengan memudahkan kita menuntut ilmu, berarti Allah juga memudahkan kita dalam mencari jalan ridhonya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat orang yang melakukan berbagai seleksi untuk masuk sebuah pendidikan yang berkualitas, sehingga apapun seleksi yang dilakukan dari satu tahap, tahap kedua sampai tahap ke-10, dia bisa menjalankan itu dengan baik, dia sampai mendapatkan prestasi yang baik, dia sampai menempuh pendidikan yang baik, mendapatkan ilmu yang baik. Maka dalam sesuai hadis tersebut Allah menjelaskan tentunya Allah juga mudahkan bagi kita surga nantinya. Itu keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah ilmu sebagai amal jariyah. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, sodakatin jariyatin, sodakah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin solihin, yaitu anak yang soleh. Nah, pada poin yang kedua dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ketika kita menuntut ilmu, itu memberikan manfaat yang pertama untuk diri kita sendiri. Di mana kita tahu bahwa dari ilmu yang kita miliki, tentunya kita akan bisa memperbaiki kualitas hidup kita dari hari ke hari. Sehingga dalam doa-doa kita sering katakan, ya Allah, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Ketika kita diajarkan dan belajar menjadi yang lebih baik, maka ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga apa yang kita doakan betul-betul sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Apa yang kita doakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tentunya dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan bisa meningkatkan kualitas hidup tersebut. Akan sia-sia kalau kita sepanjang hari menuntut ilmu, tapi membuat hidup kita menjadi lebih sengsara, membuat hidup kita menjadi porak-poranda. Tentunya hal itu tidak membuktikan dan tidak menjadikan ilmu menjadi bermanfaat atau menjadi amal untuk diri kita. Jadi yang kedua tadi, di mana ilmu adalah merupakan amal jairiyah, apabila ilmu yang kita tuntut itu bisa kita berikan atau bisa kita tularkan,
bisa kita ajarkan kepada orang lain, maka dengan sendirinya apa yang kita ajarkan di samping meningkatkan kualitas hidup kita juga bisa menjadi amalan yang akan kita terima pahalanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Adapun yang ketiga, keutamaan dari menuntut ilmu adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya lagi bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita korbankan waktu, kita korbankan uang, kita korbankan biaya dan pengorbanan-pengorbanan lainnya, maka itu bukanlah sebuah hal yang sia-sia, tapi ada yang kita tuju, yaitu bagaimana kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita juga pernah tahu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setan sekalipun itu lebih takut dengan orang yang berilmu daripada orang yang beramal soleh. Artinya apa? Ketika orang berilmu tadi dia beramal soleh, akan lebih baik amalannya ketimbang orang-orang yang hanya melaksanakan amalan tanpa ilmu yang baik atau ilmu yang jelas. Jadi sekali lagi, untuk pemirsa semua, marilah kita setiap saat, setiap waktu belajar untuk mendapatkan sebuah ilmu, baik dari yang kita baca, baik dari yang kita tulis, atau dari yang kita lihat di seluruh alam ini. Kita jadikan itu sebuah ilmu, kita jadikan itu sebuah pengalaman, kita jadikan itu pelajaran hidup, sehingga akan merubah kualitas hidup kita dari waktu ke waktu hendaknya. Yang keempat, keutamaan dari orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Artinya, di antara hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang dimaksud di sini bukanlah ulama atau dai yang berkhotbah dari mana ke mana, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu, kemudian juga menyampaikan ilmu tersebut kepada orang banyak, dan itu menjadi pelajaran bagi orang, menjadi suatu kebaikan bagi orang, maka itulah hamba-hamba yang sangat takut kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita berilmu, kita tahu bahwa di akhir nanti, di akhir hidup nanti, semua amalan, semua yang kita lakukan dunia, semua yang kita pimpin, semua yang kita ajar, dan semua yang kita perbuat adalah akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka ketika kita melakukan berdasarkan ilmu, tentunya kita akan takut kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat nanti akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Pemirsa MAN 1 Kota Padang TV yang dirahmati Allah. Adapun keutamaan yang kelima dari orang yang menuntut ilmu adalah Allah berikan kebaikan padanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita memiliki ilmu, tentunya kita akan menjalankan hidup itu secara baik. Tentunya akan berbeda antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Seperti yang disampaikan pada uraian pertama tadi, ketika orang yang menuntut ilmu menjalankan sesuatu dengan ilmunya, maka dia akan berbuat sesuai konteks dan sesuai aturan yang ada. Tetapi sebaliknya,
ketika dia menjalankan suatu pekerjaan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, maka secara otomatis apa yang dia lakukan tidak memiliki dalil, tidak memiliki rujukan. Berarti dia secara hasil juga akan mendapatkan kualitas yang lebih rendah ketimbang orang yang menuntut ilmu. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu itu kita laksanakan, ilmu itu kita terapkan di dalam kehidupan, maka secara otomatis kehidupan kita akan menjadi lebih baik, baik itu di dunia maupun nanti ketika kita di akhirat. Kenapa demikian? Karena di akhirat itu merupakan pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan seluruhnya di dunia. Ketika kita menjalankan di dunia dengan bagus, dengan konsep-konsep yang benar, dengan aturan-aturan yang benar sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, maka tentunya kehidupan kita di akhirat juga akan semakin baik. Maka oleh sebab itu, terutama kepada generasi muda, pemirsa yang masih berada di dalam masa pendidikan, marilah kita segera dan berupaya semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama itulah yang akan membentengi kita untuk menuju akhiratnya nanti. Tanpa ilmu agama, tentunya kita juga tidak akan bisa melaksanakan hidup di dunia ini. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu di dunia, tentunya juga kita tidak akan dapat melaksanakan kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita segera untuk menuntut ilmu dunia tanpa melupakan ilmu agama. Karena dua-duanya merupakan bekal bagi kita, baik itu hidup di dunia untuk menjalani kehidupan sehari-hari maupun untuk mencapai surganya Allah nantinya. Karena kita dalam setiap hidup selalu berdoa, semoga Allah memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nantinya. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita rajin-rajin menuntut ilmu, belajar dengan siapa saja, ilmu apa saja yang pada akhirnya ilmu itu kita gunakan di jalan terbaik, kita manfaatkan atau kita ajarkan kepada orang lain. Semoga kehidupan dan kualitas hidup kita menjadi lebih baik dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.